Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, semua manusia akan hidup. Jika memiliki kesempatan, mereka akan sekolah, menjenjang pendidikan, menikah, bekerja, atau mungkin bahkan hal yang lainnya. Tetapi, janganlah kita asal hidup, asal sekolah, asal menikah, asal bekerja. Ada kata asal, tetapi ada nilai, ada kualitas yang harus kita miliki. Ketika kita bekerja sebagai orang benar. Ketika kita membentuk rumah tangga, kita berumah tangga dengan benar. Yesus melihat bahwa banyak orang yang ingin mengikut Dia, namun kenyataannya ada istilah asal ikut. Aku ingin menjadi murid Yesus, tetapi yang penting asal jadi murid Yesus. Yang penting asal ikut. Yesus menginginkan kita memiliki kualitas atau nilai yang berharga. Jika kita melihat murid-murid Yesus, apakah itu sudah menggambarkan nilai-nilai yang sangat berkualitas? Kenyataannya belum tentu. Maka kita akan melihat firman Tuhan ini setidaknya ada 2 poin penting. Pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Memang kita terikat dengan banyak hal di dunia ini, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan banyak hal lainnya. Dan kita pasti mengasihi itu. Karena kita mengasihi, maka kita mempertahankan. Tetapi kita harus berani mengatakan yang paling kukasihi adalah Tuhan. Sehingga aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhanku hanya karena ini. Sehingga di ayat 35 dikatakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Ini hanya sebuah pengandaian ketika Tuhan berkata, mana kamu pilih, ayahmu atau aku? Maka orang yang mengatakan dia mengasihi ayahnya, maka dia tidak akan layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita akan mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan karena pekerjaanku. Aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup, karena harta. Karena sebetulnya semuanya ini adalah dari Tuhan. Mana mungkin orang beriman mampu meninggalkan sumbernya hanya karena hal yang mampu Tuhan berikan. Yang kedua adalah rela berkorban. Bahwa pengikut Kristus harus semampu memberikan nyawanya untuk Tuhan. Sekilas ini bukan menggambarkan tentang kematian seperti Yesus rela mati untuk menebus manusia. Tidak. Tetapi kita harus mau mengorbankan kehidupan kita, kenyamanan kita dalam hidup untuk mengikut Kristus. Karena sebetulnya kita datang kepada Yesus dengan banyak kekurangan, dengan cara hidup yang berbeda. Ada yang datang dengan gaya A, dengan gaya B, tetapi di dalam Tuhan semua diubah menjadi satu. Sehingga orang yang datang kepada Yesus akan berkata, Tuhan, ubah hidupku. Tuhan, bentuk aku sesuai dengan keinginanku. Tetapi ketika seseorang yang tidak mau membiarkan hidupnya dibentuk oleh Tuhan, maka pada saat itu dia akan kehilangan nyawanya. Dia akan kehilangan hidupnya. Dia akan kehilangan berkat Tuhan. Jika kita lihat yang 2 poin penting ini,
Apakah murid-murid Yesus memiliki semuanya ini? Ketika Yesus memanggil mereka, memilih mereka, sebenarnya mereka belum memiliki kedua sifat ini. Tetapi bukan berarti itu salah. Itu jauh lebih baik daripada kita mengatakan, Yesus, aku rela mati untukmu, seperti Petrus yang berani berkata, Yesus, meskipun mereka lari ketika engkau ditangkap, aku akan setia bersamamu di penjara atau bahkan mati bersamamu. Dengan saat itu juga Yesus menegur, mengingatkan, hei Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Kenyataannya itulah yang terjadi. Namun kita belajar bahwa lebih baik kita mengatakan aku belum bisa Tuhan, tapi mampukan aku. Karena kenyataannya dari awal juga murid-murid Yesus sebenarnya tidak mengenal siapa itu Yesus, tetapi mereka membiarkan diri mereka dibentuk oleh Yesus, dan pada akhirnya mereka menjadi pengikut yang sejati. Bapak Ibu saudara terkasih, kita harus melepaskan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Kita menginginkan berkat dari Tuhan, kita ingin memiliki hidup baru, tetapi kita harus melepaskan kehidupan yang lama. Kita harus melepaskan apa yang kita miliki. Contoh sederhana adalah sebuah lilin yang menginginkan dirinya menjadi terang untuk suatu ruangan, maka dia harus membiarkan tubuhnya terbakar sampai habis untuk cahaya yang hanya sebentar saja. Itu yang hanya sebentar saja. Contoh yang lain adalah sebuah biji jagung yang ingin mengubah hidupnya menjadi tumbuhan yang besar yang menghasilkan biji yang lebih banyak, maka dia harus rela kehilangan tubuhnya menjadi hal yang baru. Tetapi ada kalimat Yesus di sini. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Kita bisa kehilangan sesuatu di dunia ini. Karena A, karena keinginan kita, atau karena B, karena keinginan Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang kehilangan sesuatu, bahkan nyawanya, karena Tuhan, percayalah, Tuhan akan menggantinya. Tuhan akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Kenyataannya, biji jagung bisa kehilangan tubuhnya, tetapi dia tidak berubah menjadi tumbuhan. Kenyataannya, banyak orang yang kehilangan sesuatu, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu tadi, sebenarnya dalam keadaan itu atau ketika dia kehilangan itu, dia tidak berani berserah diri kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu mengganti duka citanya, mengubah duka citanya menjadi sukacita. Ketika dia merasakan duka cita, dia lebih memilih mengeluh atau marah kepada Tuhan. Yang terjadi adalah dia akan semakin benci, semakin jauh kepada Tuhan. Padahal orang yang berani berserah kepada Tuhan, orang yang berani berbuat yang terbaik untuk Tuhan, percayalah, dia tak akan pernah jadi miskin. Bahkan meskipun seseorang akan kehilangan nyawanya demi Tuhan, percayalah, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Demikianlah menjadi pengikut Kristus, pikiran kita, cita-cita kita bukan lagi sebatas dunia ini. Kerinduan kita bukanlah sebatas dunia ini saja. Sehingga jangan pernah seseorang takut untuk berbuat baik hanya karena berpikir dia akan kehilangan sesuatu. Aku tidak mau menolong dia, nanti uangku berkurang. Aku tidak mau membantu dia, nanti aku menjadi miskin. Percayalah, ketika kita berani melakukan, melepaskan, memberikan sesuatu, Tuhan akan memberikan yang jauh lebih indah. Mungkin bukan di dunia ini, tetapi dalam kehidupan yang kekal, kita akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih indah. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah Yesus mengharapkan setiap pengikutnya, setiap orang Kristen harus berpikiran tentang kerajaan Allah, bukan tentang dunia ini. Harus berpikiran tentang kebenaran firman Tuhan, bukan tentang kehendak dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu.
Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami menjadi pengikut-Mu yang sejati. Tuntun dan bimbing kami selalu Tuhan, agar kami mampu melepaskan apa yang kami cintai untuk mengikut-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.